Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemikiran para filsuf mengenai manusia yang beranggotakan pertama yaitu saya Muhammad Irfan Tolak, dan yang kedua yaitu Mbak Ifarah Masal Sabila, dan yang ketiga yaitu Mbak Erma Fitriana, dan yang keempat yaitu Mbak Firda Kalfadia. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Dalam ilmu mantik atau logika, manusia disebut sebagai al-insanu hawayanunatik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata, mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Yang kedua, menurut pengertian ini, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar, moral, dan untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ifarah Masal Sabila. Selanjutnya yaitu pandangan beberapa filsuf mengenai manusia. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato sendiri, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah berada lebih dahulu sebelum jatuh ke bumi dan disatukan dengan raga. Menurut Plato, manusia adalah jiwa, sedangkan raga dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia. Yang kedua ada tokoh Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, manusia sebagai pribadi adalah makhluk individual yang dianugerahi kodrat nasional. Maka sejauh jiwa sudah bersatu dengan badan, yaitu sudah meskipun belum dapat berdikari, haruslah disebut sebagai pribadi yang utuh. Ada David Hume. David Hume berbicara mengenai pribadi, yang dimaksudnya adalah identitas diri, yaitu kesamaan jati diri manusia dalam kaitannya dengan waktu. Hume menyimpulkan bahwa pribadi hanyalah suatu kumpulan persepsi yang saling menggantikan secara berturutan dengan kecepatan yang luar biasa, selalu mengalir dan bergerak. Tokoh selanjutnya ada Immanuel Kant. Kant memahami pribadi adalah sesuatu yang sadar akan identitas numerik yang berbeda-beda disebut sebagai pribadi. Jelaslah bagi Kant, identitas diri seorang pribadi mengandalkan kesadaran diri, yaitu kesamaan dimanapun dan kapanpun. John Stuart Mill. Mill menyebut pribadi adalah manusia individual yang mempunyai kebebasan mutlak dalam hubungannya dengan masyarakat. Bagi Mill, individu itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat. Apapun alasannya, individu harus diutamakan daripada masyarakat. Selanjutnya ada tokoh John Dewey. Kata pribadi bagi John berarti seseorang yang bertindak sebagai wakil dari suatu grup atau masyarakat. Seorang individu hanya bisa disebut pribadi kalau ia mengemban dan menampilkan nilai-nilai sosial masyarakat tertentu. Maka ada hubungan erat antara martabat seseorang sebagai pribadi dan peranannya di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu ada John McMurray. McMurray menggunakan kata pribadi untuk menunjuk kepada seorang pelaku yang konkret dan real. Pribadi menurutnya pertama adalah pelaku atau agent, bukannya pemikir. Baginya, I do lebih penting daripada I think. Sifat khusus manusia adalah kemampuannya untuk bertindak, bukannya untuk berpikir. Selanjutnya yaitu esensi manusia menurut sejumlah aliran filsafat. Yang pertama ada materialisme, yaitu manusia adalah bagian dari alam. Substansinya adalah berkeluasan. Manusia adalah kumpulan sel dan sistem saraf, dan manusia adalah daging tanpa jiwa yang menepati ruang waktu, mengalami perkembangan dan penyusutan sejalannya dengan berjalannya waktu. Ada dualisme, yaitu sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara raga atau zat dan jiwa atau ruh, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran penting. Jiwa tanpa ruh ia akan mati, ruh tanpa jiwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketiga ada idealisme, yaitu penganut idealisme berpandangan deterministik atau tidak memiliki kebebasan. Tuhan adalah bebas dan tidak terhingga, tetapi manusia sebagai bagian dari roh absolut, maka tidak bebas dan terhingga. Kedudukan dan tindakan manusia sudah diatur sebelumnya oleh roh absolut, maka tidak ada kebebasan individual, karena yang bebas hanya roh absolut. Ada eksistensialisme, yaitu manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang serba zat, serba ruh, atau dualisme dari kedua aliran, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia.
sebagai materi yang selanjutnya yaitu tentang hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Manusia adalah Homo sapiens yang artinya makhluk yang mempunyai hati. Kemudian manusia adalah animal rational, artinya binatang yang berpikir. Kemudian manusia adalah Homo eloquent yang artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelma pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Kemudian manusia adalah zoon politikon, artinya makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain. Kemudian manusia adalah Homo economist, yang artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Kemudian manusia adalah Homo religius, yang artinya makhluk yang beragama. Manusia adalah animal education dan educable, artinya manusia yang harus dididik dan dapat dididik. Kemudian manusia adalah Homo divinus, artinya makhluk sebagai khalifah Tuhan. Dan manusia adalah Homo lutein, artinya makhluk yang suka bermain. Dan manusia adalah animal rider, artinya makhluk yang bisa tertawa. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.